Bapak, Ibu, Saudara, rekan pendoa sekalian, mari dari rumah kita masing-masing, bersama-sama kita mau masuk hadirat Allah. Kita mau ungkapkan kasih kita kepada Allah Tritunggal. Melalui doa-doa kita malam hari ini, kita mau melayani Sang Raja yang Maha Tinggi, Tuhan Yesus Kristus. Mari dengan segenap hati, kita nyanyikan Hosana bagi Allah kita. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Allah Bapa, kami mengasihimu. Yesus Kristus, Tuhan yang kudus, kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Tinggi, yang telah bertahta di surga. Yesus Kristus namanya. Kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Tinggi, yang telah bertahta di surga. Yesus Kristus namanya. Hosana, Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, murid-murid-Mu. Kami mau datang kepada-Mu di dalam doa, meyakini Engkau Allah yang bangkit, yang sudah naik ke surga. Engkau bertahta, Engkau yang memegang segala kuasa di surga dan di bumi. Kami mohon Tuhan, melalui doa malam hari ini kami rindu Engkau mencurahkan kuasa kerajaan Allah itu di dalam segala situasi hidup kami saat ini, situasi kota, bangsa dan dunia kami ini. Bapa, biarlah Tuhan Kau disukakan ketika kami para pendoa-Mu mendengarkan firman Tuhan, dan dengan kepedulian kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami bagi bangsa, bagi gereja dan kota kami, bagi dunia kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah memuji Tuhan. Kami mau naikkan doa-doa kami. Amin. Shalom Bapak Ibu.
Malam ini kita akan renungkan firman Tuhan yang akan saya bacakan dari Markus pasalnya yang pertama ayat 29 sampai 34. Markus pasal 1 ayat 29 ayat 34. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Bapak Ibu, dulu kita hanya tahu yang namanya home industry, yaitu bisnis atau usaha yang dilakukan di rumah. Sekarang, di masa pandemi ini, banyak pekerjaan yang bisa dibilang jadi home industry. Karena ada aturan work from home atau kerja dari rumah. Bahkan tidak hanya kerja, banyak kegiatan resmi lainnya yang juga dilakukan dari rumah. Ada sekolah dari rumah, belanja dari rumah, ikut rapat dari rumah, atau ikut seminar dari rumah, dan termasuk juga ibadah di rumah. Nah, soal ibadah di rumah ini Bapak Ibu, saya ingin ingatkan kita bahwa ibadah atau pelayanan rohani di rumah-rumah itu bukanlah hal yang asing bagi murid-murid Tuhan Yesus di abad pertama itu. Kita sama-sama tahu di Kitab Para Rasul, jemaat mula-mula itu disebutkan berkumpul di rumah masing-masing, bergiliran untuk bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, untuk memecahkan roti dan berdoa. Itu ada di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 dan 46. Nah, tidak hanya di dalam kitab Para Rasul, di dalam kitab-kitab Injil pun, para murid punya tradisi menjadikan rumah sebagai tempat penting bagi pelayanan atau kegiatan rohani. Rupanya Bapak Ibu, tradisi tersebut berawal dari Tuhan Yesus. Banyak peristiwa penting di dalam kehidupan pelayanan Yesus yang terjadi di rumah-rumah. Beberapa pengajaran dan mujizat penting dilakukan ketika Yesus berada di rumah-rumah, dipicu oleh kejadian-kejadian di dalam rumah. Nah, salah satu contohnya adalah yang tadi saya bacakan, dikisahkan di dalam Injil Markus. Nah, setelah melayani di rumah ibadat pada hari Sabat, Yesus pergi ke rumah Simon dan Andreas bersama dengan Yakobus dan Yohanes. Nah, minimal ada dua kejadian yang dicatat di sini. Yang pertama, Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Dan yang kedua, Tuhan Yesus melayani orang banyak yang berkumpul di depan pintu. Tuhan Yesus menyembuhkan mereka dari berbagai penyakit. Dan Tuhan Yesus mengusir banyak setan. Itu ada di ayat yang ke-31 dan 34. Nah, Bapak Ibu, dari perikop ini kita bisa tahu dengan jelas bahwa rumah merupakan tempat yang penting di dalam pelayanan Yesus. Yesus melayani di rumah orang asing maupun di rumah sahabatnya, di rumah para murid maupun di rumah pejabat, di rumah petobat baru maupun di rumah orang berdosa. Bahkan Yesus ke rumah orang-orang Farisi yang tidak begitu suka kepadanya.
Nah, di rumah-rumah itulah Tuhan Yesus melayani mereka semua. Bapak Ibu, banyak orang yang belum percaya itu tidak mau ke gereja. Ada juga orang yang sudah percaya, yang sudah Kristen, tapi karena satu dan lain hal mereka tidak mau, tidak bisa ke gereja. Karena kondisi sakit mungkin, termasuk yang sakit hati pada gereja. Nah Bapak Ibu, mari kita sama-sama belajar peka bahwa salah satu berkat tersembunyi di balik pandemi ini adalah banyaknya kesempatan yang Tuhan berikan pada kita untuk menghadirkan gereja kepada mereka-mereka yang seperti ini. Lebih tepatnya menghadirkan Tuhan Yesus kepada mereka. Ibadah di rumahlah yang efektif menjangkau dan menjawab kebutuhan mereka. Tapi tidak hanya untuk orang-orang seperti itu, tentunya juga untuk kita sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya mengajak kita, mari kita terus bertekun, kita terus setia dengan jam-jam ibadah kita secara pribadi. Baca Alkitab, saat teduh dan berdoa pribadi. Kita juga tetap setia dan bertekun di dalam jam-jam ibadah yang disediakan oleh gereja. Ada doa Sabtu pagi, doa Rabu malam, ibadah di hari Minggu, dan yang terkhusus hari-hari ini akan dibagikan renungan setiap hari menjelang Pentakosta nanti. Bapak Ibu, mari kita rindukan dan izinkan Tuhan Yesus leluasa berfirman dan melakukan mujizat atau perkara-perkara yang indah di rumah kita masing-masing. Saya pikir di masa pandemi inilah kesempatannya kita bisa lebih lagi menghayati firman Tuhan di kitab Wahyu pasal 3 ayat 20 itu. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Bapak Ibu, inilah waktunya. Lebih serius kita membuka pintu bagi Tuhan. Tapi bukan hanya pintu hati kita, tapi juga pintu rumah kita. Ini kesempatan kita untuk mencicipi pengalaman para murid di abad pertama itu. Bahwa di rumah kami Tuhan Yesus makan, Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus melakukan mujizat. Maukah kita Bapak Ibu? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur di masa-masa pandemi ini kami justru ada kesempatan bisa beribadah di rumah kami dengan keluarga kami masing-masing. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya anugerah, berkat, dan perkara yang indah Engkau nyatakan ketika kami terus bertekun, terus setia membuka pintu rumah kami. Sehingga Tuhan berkarya di dalam keluarga kami dan melalui keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Sekarang saatnya Bapak Ibu silakan berdoa dan bersyafaat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.